الذين آهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما نثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على السواء. إن الله لا يحب الخائنين. إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. إنهم لا يعجزون. إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. لا يعلمونهم الله يعلم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman, yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.
Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran. Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh mereka tidak dapat melemahkan Allah. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Bapak Haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh yang mendengarkan terjemahan dan seluruh yang membaca kitab Allah, semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kemarin kita membahas tentang bagaimana kondisi umat Islam ketika mereka berada di dalam pertarungan memperebutkan Al-Anfal. Kita kemarin membahas tentang wardok, tentang pertempuran yang yang sengit, pertempuran yang sengit ketika memperebutkan sumber daya. Wardok itu kata kunci kemarin ketika itu terjadi di mana-mana. Karena surat Al-Anfal ini berbicara tentang perebutan ghanimah di antara para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diawali dengan itu. Jadi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berada di dalam pendampingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berada langsung melihat perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seperti misalnya Imam Hanafi itu kan imam yang paling sepuh karena sempat bertemu dengan para sahabat, sempat bertemu sahabat. Itu namanya Imam Hanafi. Itu aja hadisnya kita pandang sebagai hadis-hadis yang hebat karena langsung melihat Rasulullah SAW. Kalau ini Quran, ini menjelaskan tentang bagaimana cara pandang kita terhadap konflik yang terjadi perebutan di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan bahwa ini kondisi terburuk dari akhlak kami ketika berhadapan dengan harta rampasan perang, padahal kami di sekitar Rasulullah SAW itu kami saling salah menyalahkan dan berebut. Nah, gitu. Jadi kalau di depan Rasulullah SAW saja orang bisa berebut dengan sengit, apalagi di zaman tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mengkaji surat Al-Anfal, kita tidak mengkajinya dengan naif, seakan-akan yang namanya kalau sudah berada di dalam wilayah agama lalu tidak ada perebutan, apakah nanti kemudian
perbincangan tentang agama itu ada di dalam keluarga, organisasi terkecil, atau perbincangan agama itu berada di dalam masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, atau partai, kalau sudah berebut sumber daya itu bisa berbahaya. Itu yang kita sebut dengan wardok. Jadi kita nggak boleh naif dengan kehidupan ini, bahwa itu terjadi di mana-mana. Seakan-akan kalau sudah di tempat-tempat orang berbalut busana rohaniawan, itu nggak terjadi. Itu prinsip dasar yang kita fahami di dalam perebutan ini. Sehingga pada ayat yang sebelumnya kita membahas tentang Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau mengubahnya sendiri. Karena untuk memenangkan pertarungan itu, memperoleh, nanti disebutnya memperoleh kemenangan itu, tidak bisa kecuali bekerja keras. Karena nanti mulai yang kita hadapi itu mereka terang-terangan berebut sumber daya, atau mereka itu pura-pura menjadi teman, begitu. Ini yang kita bahas waktu ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau umat Islam kemudian kalah di dalam pertarungan ini, ya memang kita meninggalkan surat Al-Anfal. Itu kenapa surat Al-Anfal ini menjadi kajian penting untuk orang-orang yang mau turun ke lapangan. Itu. Orang yang turun ke lapangan, bukan orang yang sekedar membaca textbook. Oh begini, oh begini, oh begini. Enggak, dia turun ke lapangan baru dia tahu. Nanti dipertajam kalau sudah sampai di dalam surat 9. Surat 9 lebih tajam lagi. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Turun kalian ke lapangan, beramal. Nah, jadi kalau kita sudah turun ke lapangan, turun ke pertarungan perebutan anggaran negara, turun ke lapangan perebutan di dalam unwasing dan tender, turun ke lapangan ketika berebut dengan perebutan lahan dan tanah-tanah ulayat, turun ke lapangan ketika kemudian kita berbicara tentang tanah-tanah perhutani yang bisa dipakai atau tidak, yang banyak kosong itu, baru kita tahu, oh begitu ya, benar ya, kita bohong. Tapi kalau kita tidak turun ke lapangan, maka kajian ini jadi dongeng. Asatirunal awwal. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang ke-55 ini disebutkan bahwa sesungguhnya seburuk-buruknya dabbah. Dabbah itu jamaknya adalah ad-dawab. Apa dabbah itu? Seringkali disebutkan sebagai binatang melata. Binatang melata, binatang yang tangan dan kakinya nempel ke tanah, melata itu gitu. Perutnya bergesek-gesek dengan tanah, itu melata namanya. Apa? Kayak cicak, kayak komodo, itu melata. Jadi kita ini sampai disebut dabbah oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita perlu kemudian mendalami apa yang dimaksud dengan dabbah ini. Jadi kalau kemudian kita tidak memiliki kekuatan yang hebat di dalam positioning seperti al-insan, Allah juga nggak ngelihatnya hebat. Di dalam Al-Quran nanti di dalam surat Al-Insan kita disebutkan sebagai manusia yang memiliki kekuatan ketika tahu jalannya, jalan syukur. Dia tidak melakukan jalan kufur. Itu. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Manusia yang bernama Al-Insan itu yang bernama Al-Insan itu
Bagus kalau dia mengetahui jalan syukur. Kalau dia tidak tahu roadmap peta jalan, itu tidak disebut al-insan yang hebat, yaitu yang mengetahui peta jalan, yaitu jalan syukur. Kalau tidak mengetahui blueprint peta jalan, dia sembarangan hidupnya. Gambarnya kayak begini nih, ini lampu-lampu ini ada instalasinya di dalam tuh. Kalau dia tidak memiliki tentang gambar, nah, Pak Agus yang paham nih, gambar-gambar tentang di mana kabel-kabelnya, di mana kemudian pipa-pipa air yang lewat di dalam apa namanya balok-balok ini, di dalam tembok ini. Kalau kita menemukan kerusakan, kita itu panik, dibobok semuanya, hancur lagi bangunannya itu karena tidak tahu tentang blueprint. Atau kalau dulu zamannya kita nulis gambar di kertas kalkir itu kan, jadi blueprint. Oh, ini bolongnya di sini, oh di situ yang retak kemarin miring karena fondasi cakar ayamnya di situ, ada kerusakan di sana. Itu namanya blueprint, cetak birunya. Nah, kalau manusia tidak mengerti tentang cetak birunya, tentang bagaimana peta jalannya, itu nggak ada beda dengan dabbah, yaitu udah jelek, udah jalannya udah ngesot gitu, melata. Maka kita sering disebut sebagai hewan melata ketika kemudian kita tidak memiliki kekuatan kemanusiaan, al-insan. Hidupnya teori, hidupnya ya sangat rendah. Maka di dalam grade kemanusiaan itu ada grade ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Makin rendah dia dari malaikat, makin rendah dari jin, makin rendah dari hewan buas, makin rendah dari binatang ternak, dan seterusnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang ingkar kepada Allah dan tidak beriman. Jadi ketika kita turun ke lapangan, kita ketemu dengan orang-orang yang mengaku beriman, tapi kok perilakunya seperti dabbah. Orang mengaku beriman, tapi perilakunya itu bukan perilaku terhormat. Orang yang mengaku beriman, tapi kemudian perilakunya itu kalau sudah ketemu tulang, berebutannya sengit. Itu namanya dabbah. Jadi dia hewan yang melata, ular atau ngesot dia turun derajat kemanusiaan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 ada juga orang yang mengaku-ngaku beriman tapi dia tidak standar. Standarnya bukan standar kemanusiaan yang mengetahui roadmap peta jalan. Dia nggak tahu main mapping, itu nggak tahu. Kesana kemari mentok, kesana kemari mentok karena tidak mau tadabbur kitabullah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang disebutkan ingkar pada Allah dan tidak beriman walaupun mengaku Islam itu bisa terancam, termasuk yang bicara ini, yang sedang berbicara ini terancam. Karena surat Al-Baqarah ayat yang ke-8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia itu ada yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, tapi dia tidak beriman. Padahal pengakuannya paling tinggi. Nah, di mana kemudian dilihat reputasinya itu ketika dia turun ke lapangan. Jadi kalau dia itu masih baca kitab, belum turun ke lapangan, belum ketemu tuh aslinya. Turun ke lapangan. Turun ke lapangan, maka ketahuan dia aslinya tuh. Tingkat kehormatannya ketahuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang ingkar pada Allah itu dan tidak beriman itu yaitu yang mereka kemudian ahadtum minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marrah wa hum la yattaqun. Mereka tidak takwa, tidak takut kepada Allah karena mereka ketika membuat perjanjian di dalam mempertahankan pertarungan, mereka itu melakukan pengkhianatan, menusuk dari belakang. Bukan sekedar perjanjian biasa, tapi ketika bertarung untuk memperebutkan kemenangan, mereka berkhianat dan bisa menusuk kawan dari belakang.
Maka nanti di dalam Al-Quran itu ada dua orang pintar. Orang pintar yang punya semangat menegakkan keadilan, dia ikut bertarung. Itu di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-18. Siapa orang pintar yang dihebatkan oleh Allah, yang mengerti peta jalan, yang bukan disebut sebagai dabah, hewan melata, itu adalah orang-orang ulul ilmi qa'iman bil qist. Orang beriman yang punya ilmu dan mampu menegakkan keadilan. Mampu dia. Bukan hanya mengatakan, oh harusnya dakwah tuh begini, tapi ketika diturunkan ke lapangan, dia tidak tahu A to Z-nya. Ketika di sebuah kerajaan monarki, kemudian terjadi kedoliman, ketika disuruh turun ke lapangan, dia tidak bisa bagaimana membuat tegaknya keadilan, bagaimana berkolaborasi di kerajaan itu, atau mungkin menjatuhkan kerajaan itu sehingga kemudian tegaklah al-haq dan hancurlah al-batil. Ketika dia berada di dalam negara aristokrasi, itu kemudian bisa jadi hanya mengatakan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begini dan begini. Ketika suruh turun ke lapangan di dalam lingkaran aristokrat, bisa jadi dia tidak melakukan pertarungan dan dakwahnya tinggal dongeng. Begitu dia turun di negara demokrasi, dan itu siklusnya begitu kan, monarki, aristokrasi, demokrasi, lalu monarki lagi. Di tengah-tengahnya ada penyimpangan keturunan dari monarki yang kemudian berbuat jahat, namanya anarki. Kemudian dari keturunan dinasti dari aristokrasi itu namanya itu namanya oligarki. Nah, keturunan atau dinasti dari demokrasi itu namanya okhlokrasi. Orang marah lagi bikin demokrasi, orang marah lagi nanti bikin kerajaan. Itu namanya siklus polibios. Dan itu terjadi. Tapi ketika orang kemudian mundur, tidak mau masuk di dalam lingkaran itu, maka dia hanya menjadi pengamat dan kajian kitabullahnya menjadi textbook. Maka kata baginda Rasulullah SAW, ala rohal islami dairah faduru ma'al islami haitsudah. Dakwah itu berputar sesuai dengan orbitnya. Maka di mana kau berada, jangan kemudian merengek-rengek minta kembali ke kondisi enak ya di zaman Rasulullah. Jangan. Kalian harus bertarung di mana kalian dilahirkan dan ditakdirkan berada di dalam siklus itu. Itu dijelaskan nanti di dalam surat 3 ayat 140. Wa tilkal ayyamu nudatiluha bainan nas. Sejarah itu berputar. Dan kalau kalian capek di dalam bertarung turun ke lapangan itu, musuh kalian juga capek. Begitu sebutnya. Bahkan di dalam surat An-Nisa ayat 104 itu dikatakan bahwa bedanya kalian itu sama-sama luka dengan musuh kalian, sama-sama bersiap siaga dengan musuh kalian. Bedanya cuma satu. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Mereka luka parah, bertarung, kurang tidur, bikin kongres, kemudian mereka bikin rencana, bikin renstra, mereka masuk menyusupkan orang-orang di berbagai instansi. Sekarang komunis sudah masuk kemana-mana, kayak zamannya Nasakom. Nah, sementara kalian mau istirahat tidur-tiduran, mereka kerja senyap dengan Allah. Dan kalau kalian memang sedang bekerja dan capek, mereka juga capek. Bedanya kalian punya harapan pada Allah, mereka tidak. Demikian surat An-Nisa ayat 104. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Anfal ini sangat bermanfaat buat mereka yang turun ke kehidupan yang real, bukan mereka yang menghindar dari kehidupan yang real, lalu kemudian mereka hanya mengeluh dan mereka kemudian mengatakan itu cuma dongeng. Karena dalam kenyataannya umat Islam sekarang lagi susah. Ia nggak melaksanakan surat Al-Anfal. Begitu berbicara jihad langsung gemeter dadanya. Padahal itu adalah sebuah aturan yang ada di dalam Islam. Maka kalau kemarin kita berbicara tentang qital, tentang jihad, tentang membunuh, kemampuan itu harus ada. Dan itu nanti bisa diciutkan ketika kita kena
istilahnya itu rantai gajah. Istilahnya gitu. Rantai gajah ini begini. Gajah itu, apalagi gajah Afrika, itu radius makannya itu 300 km. Jadi radiusnya itu 300 km. Dia itu makannya begitu. Kalau dia ditangkap, ditembak bius, lalu kemudian ditangkap, digiring kemudian setelah itu oleh gajah senior, dia itu biasanya di rantai besar, rantainya itu besar. Ada yang dulu tuh nggak pakai rantai, tapi pakai apa tuh penjalin, apa itu istilahnya, rotan besar, karena dia bisa bergerak. Dia berjalan pelan-pelan, ngamuk karena memang radius dia itu kekuasaannya 300 km radiusnya itu. Nah maka ketika dia sampai di kandang, dia dikasih makan, berontak dia. Makanan saya itu macam-macam. Jangan cuma kasih makan ini, berontak dia, berontak seberontak-berontaknya. Sampai berhari-hari dia berontak, ngambek, nggak mau makan. Lama-lama perutnya lapar. Ketika gajah ini perutnya lapar, dia berontak, tapi kalau kemudian nggak ada orang, itu pelepah-pelepah, apa namanya? Kelapa itu dimakan, dikikis-kikisnya dimakan, lapar. Gitu. Terus begitu, masih berontak, ingin menunjukkan kehebatannya. Dibiarin aja sampai lapar, makan dia apa namanya makanan itu pelepah-pelepah kelapa. Besok-besoknya dia nggak berontak lagi, karena kalau berontak percuma apa namanya belenggunya itu kencang. Lama-lama dia menjadi gajah penurut. Diam kau, kata pawang. Nah, dikasih makan dia makan. Lama-lama kemudian tali gajahnya itu dikecilin rantainya karena sudah mulai nurut. Makan kau, makan. Tapi kualitas makanannya tidak seperti variasi ketika dia makan dengan radius 3 km, 300 km. Makan aja terima nasib. Habis gitu ketika diterima nasib, rantainya diturunin makin kecil dan dia tidak berontak. Singkat cerita, lama-lama cuma dikasih tambang dari plastik, enggak berontak juga. Lama-lama tuh yang menarik itu dikasih tali rafiah di sini kayak gelang, dia enggak berontak. Kenapa? Karena jiwanya sudah mengecil seperti kerangkeng itu, jiwanya tidak besar. Nah, bangsa yang kemudian kena penjajahan dan tidak kembali kepada kitab Allah, sikapnya seperti budak. Dia nggak berani kemudian langkah, walaupun dia sebenarnya punya kemampuan 300 km radius kehebatannya itu. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita kemudian disebutnya seperti hewan melata, berdiri aja nggak bisa, padahal punya 4 kaki, berdiri aja nggak bisa. Maka nanti gajah yang hebat itu jadi badut, main bola, mau, suruh duduk, mau. Nah kaum yang kemudian meninggalkan surat Al-Anfal nanti diperkirakan menjadi badut, disuruh begini takut, disuruh begini takut, disuruh begini takut. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kemudian ada orang-orang yang berperilaku seperti itu, pengkhianat seperti itu, di dalam aturan Islam itu dihabisi. Kalau tidak dia muncul mempengaruhi yang lain. Maka di dalam ilmu perdagangan itu menarik tuh kalau orang-orang dari keturunan Tionghoa itu yang sering berdagang itu, mereka mengatakan kalau sudah ada yang kemudian berkhianat di dalam bisnis itu, no mercy kata mereka. Nggak boleh berkhianat yang kedua kali. Karena kalau sudah berkhianat biasanya kalau di kesempatan berkhianat lagi. Nah pelajaran semacam ini mestinya ditemukan ketika orang membaca surat Al-Anfal. Maka disebutnya fasyarrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun, ayat yang ke-57. Potong bagian belakang mereka supaya kemudian mereka itu tidak melakukan pengkhianatan. Kemarin kita membahas tentang kehebatan orang-orang beriman itu sampai orang yang ingkar kepada Allah itu kalau bertemu dengan Bilal bin Rabah ngeri. Kenapa? Karena kehebatan mereka itu. Jadi walaupun masjidnya dari tanah, lantainya di Masjid Nabawi itu, Persia dan Romawi kalau bertemu dengan orang beriman itu gentar, minggir di jalannya.
karena kehebatannya kitabullah yang berada di dalam dada mereka dan kemampuan menggentarkan. Maka la tahsabanna alladziina kafaru sabaku innahum la yu'jizun, pada ayat 59 itu sering kita mengeluh, kenapa ya orang yang sombong dan ingkar kepada Allah bisa menguasai kesultanan di Indonesia. Dulu kan itu sultan-sultan di Indonesia itu. Kenapa kemudian tidak ada kekuatan lagi? Dulu kalau foto-fotonya raja-raja sultan kita ketika berdiri dengan orang-orang Eropa, sultan-sultan kita itu hebat-hebat. Mereka baru pakai baju dan dasi dan jas. Sultan-sultan kita itu bajunya gemerlap dengan keris di sininya, dengan ikat kepala yang kemudian menunjukkan kehebatan kerajaannya. Lihat foto-foto orang terdahulu. Itu sultan Islam, Sultan Ternate, Sultan Tidore, sultan. Kenapa kemudian kehebatan itu kemudian menjadi rendah? Kita diketawain sama Donald Trump, kita diketawain sama Netanyahu dan sebagainya. Ada apa ini? Gitu. Dulu kalau orang sahabat itu berjalan, orang yang ingkar pada Allah itu takut karena dia harus bayar jizyah. Nanti dibahas di dalam surat At-Taubah. Sekarang kita yang ketakutan karena kemudian harus bayar pajak, pajaknya dicuri, juga nggak tahu bagaimana cara menghadapinya. Kita jadi diam. Jadi ada masalah umat Islam ini ketika jauh dari kitabullah. Maka pada ayat yang ke-60 akhirnya, ini pada episode sekarang, dikatakan wa'iddu lahum mastata'tum. Jadi perintah untuk melakukan persiapan masa depan itu. Al-i'dad itu adalah mempersiapkan segala sesuatunya untuk masa depan. Jadi kalau orang mengerti tentang pertaruhan itu pasti memikirkan kaderisasi. Tapi kalau orang tidak peduli pada surat Al-Anfal itu, dia nggak pernah sedih ketika di organisasi keluarga yang kecil itu tidak terjadi kaderisasi. Ayah dan ibunya sibuk, kemudian tidak membuat anak-anaknya menjadi hebat. Maka kita sedang membuat gerakan rumah pemimpin peradaban. Rumah pemimpin peradaban ini adalah kos-kosan anak-anak pelajar, kos-kosan anak-anak mahasiswa yang kita gembleng. Kita gembleng, pagi hari kita gembleng, kita latih dengan bagaimana dia memahami tentang spirit, entrepreneur, dan sebagainya. Itu pernah terjadi sebelum COVID, ini sekarang kita menghidupkan lagi. Itu ada di sekitar masjid. Nanti dia datang menjadi aktivis masjid, dan dia itu nanti menjadi juara di sekolahnya. Sekolahnya kalau sekolah apa saja. Nah, itu kos-kosan. Mungkin 12 orang, 10 orang. Kita akan sewa-sewa rumah, cari-cari rumah wakaf. Nanti dari situ kemudian kita isi dengan penggemblengan, membantu para orang tua supaya di dalam keluarga itu ada kaderisasi. Nanti dia akan menjadi kader terbaik ketika turun ke masyarakat. Apakah RT RW, apakah DKM, apakah kemudian nanti ormas, apakah nanti parpol, bahkan masuk ke negara. Kita akan gembleng mereka selama dia kos-kosan. Ada yang nanti anak-anak SMA dan anak-anak yang perguruan tinggi, tapi dia kos-kosan. Itu di sekitar masjid. Di sekitar masjid kita sedang mencari tempat sewa rumah untuk kos-kosan. Lalu kita dampingi mereka, dan mereka itu menjadi orang yang ngerti karena persiapan masa depan. Wa'iddu lahum mastata'tum. Bersiap-siagalah, pikirkanlah persiapan masa depan. Jadi kita tidak akan banyak diskusi tentang Indonesia emas atau Indonesia cemas. Kita akan berbuat. Karena memang pembaca surat Al-Anfal ini melahirkan para petarung di dalam peradaban. Dan peradaban itu belajar dari kultur yang benar. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan agar melakukan persiapan semampu-mampunya. Mastata'tum itu bukan biasa saja, tapi extraordinary itu. Mastata'tum, semampu kalian. Kenapa?
kita harus kemudian menyiapkan ar-ribat, ya, ribatul khair. Ribat itu artinya kandang tempat tambatan kuda, khair, kuda perang. Jadi jangan sampai anak-anak kita bangga dengan kemudian ketika datang ke pertemuan dia bawa mobil mewah, bawa Lamborghini misalnya. Wah hebat, sukses tuh anaknya ini, menantunya itu sukses. Tapi dia tidak memikirkan umat. Itu namanya kuda kalau ditambatkan di tali itu film-film koboi itu namanya ribat atau di kandangnya diikat, pamerin. Ada orang pamerin mobil-mobilnya gitu. Tapi ketika ditanya apakah dia kemudian membela umat dan menyelamatkan umat, tidak. Maka ketika di Majelis Ulama Indonesia ingin melahirkan 9 orang kaya misalnya, apa disebutnya 9 singa waktu Kongres Ekonomi Umat Islam, saya bertanya, kalau mereka dijadikan singa terus nanti jadi apa bantuannya kepada umat Islam? 9 orang tokoh muslim, nggak ada jawaban yang jelas. Maka kalau gitu kita siapkan singa-singa itu dari anak-anak muda yang menyelamatkan umat, bukan memperkaya orang sekadar masuk ke dalam majalah Forbes. Oh ini kaya, orang Islam kaya kita punya. Karena orang Forbes di majalah Forbes ada non-muslim. Jadi orientasinya harus jelas. Maka yang menyiapkan pertarungan itu pahalanya sama dengan yang bertarung. Maka ketika ada orang menyumbang untuk makannya kuda, ketika kuda itu dipersiapkan untuk pertarungan, setiap kuda itu melahap makanannya itu, pahala mengalir kepada yang memberi makan kuda itu. Itu kalau disebutkan kuda tempur, bukan kuda buat pameran. Apalagi kuda buat pacuan kuda dan berjudi, nah, itu berbahaya itu. Tapi kuda yang dengan bertempur. Ketika dia kemudian kuda itu minum, bahkan ketika dia minum jadi kali dalam hadis itu, maka setiap kuda itu minum bukan disediakan oleh orang, minum dikali, maka setiap tegukannya itu memberikan pahala kepada yang menyiapkan. Maka di dalam hadis itu dikatakan, barang siapa yang tidak menyiapkan diri di dalam persiapan tempur, karena tempur itu wardok itu sehari-hari depan kita, terus dia menafikan nggak ada perang, tapi kemudian anak-anaknya digerogotin dengan narkoba, anak cucunya digerogotin sampai tidak bisa sekolah dan mendapatkan kesehatan berkualitas, digerogotin. Kita terus masih bilang nggak ada perang, tapi digerogotin. Mau bersalin untuk yang berkualitas mahal, digerogotin. Terus kita bilang nggak ada perang, itu naif namanya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita diminta mempersiapkan itu sampai turhibuna bihi aduwallahu aduwakum, sampai targetnya itu segitu, sampai musuh Allah itu gentar, bukan menertawakan kita, gentar. Targetnya itu. Kalau musuh Allah itu tidak sampai gentar pada kita, itu memang kita belum sampai kepada target keberhasilan. Gentar. Kalau ketemu itu gemeter lututnya. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwa kekuatannya Rasulullah itu sebulan sebelum sampai ke dalam tempat tujuan lawan itu udah ketakutan. Nah kita umat Islam ditertawakan karena paling-paling banter ya juga balas-balasan WA. Gitu, tapi tidak gentar. Tapi jadi target sampai membuat musuh itu gentar, bukan ketus nakut-nakutin, tapi kemudian tidak nempel giginya, lepek giginya kayak macan kertas. Nakut-nakutin dia kalau ceramah, tapi musuhnya jalan terus. Itu namanya macan kertas. Maka kalau di sini itu sampai turhibu nabi wallahu. Statement itu dinikmati oleh orang-orang yang berjuang karena dia sekaligus melakukan kaderisasi. Gentar orang melihat masa yang dicetak, kaderisasi. Maka saya tertarik pada statementnya Ustaz Didin Hafiduddin, Prof. Didin mengatakan itu kalau kita belum membuat gentar orang yang ingkar pada Allah itu, kita belum menjadi orang muslim yang sebenarnya. Kita liwat orang kafir ketawa-ketawa dia di kafe-kafe, nggak gentar. Bukan juga seperti kita lewat, mereka ketakutan karena cuman suaranya menyalak, habis itu lewat ketawa lagi.
Gentar itu besok dia ngomong begini, besok berubah tuh di sana. Itu gentar. Nah ini nanti ada pelatihan khusus ini dalam surat Al-Anfal supaya sampai ke kualitas begitu umat Islam itu. Diketawain kalau tidak. Itu nanti dijelaskan di dalam surat Al-Mutaffifin. Ketika orang beriman aktivis lewat, orang kafir masih ketawa-ketawa. Ya, mereka pamer anak-anak mereka sudah menguasai smelter, nikel dan sebagainya. Kita cuman lewat hanya membaca wirid-wiridan. Gentar enggak? Enggak gentar. Nah ini sampai gentar. Turhibu Nabi Abdullah wa aduakum wa akharina. Apa wa akharina itu? Musuh yang ada di sekitar kamu yang kelihatannya kayak teman pun gentar. Karena pertarungan wardok itu sampai bisa menyusupkan musuh-musuh dalam selimut. Sampai musuh dalam selimut aja gentar. Itu karena aura yang muncul. Jadi kalau anak-anak didik kita kemudian kelihatan kaya, kemudian kelihatan hebat, badannya bagus-bagus, kemudian mereka bawa kendaraan pamer-pamer, bisnisnya bagus, tanya aja. Itu sudah membuat gentar musuh Allah atau tidak? Mestinya jejaring networking bisnisnya membuat gentar musuh Allah, bukan menjadi entrepreneurship kaya sendiri. Tapi dia harus berjamaah membangun networking. Skillnya itu harus sampai skills kepada networking. Membuat gentar musuh Allah. Ini barangkali kata kunci kita. Kalau pertemuan kemarin itu bertarung dalam pertarungan yang real bahwa ada pertempuran sengit seperti pertempuran anjing, kalau kita sekarang sudah masuk pada step berikutnya yaitu membuat gentar musuh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah surat Al-Anfal yang dibaca nanti dengan surat At-Taubah tanpa sambungan basmalah. Saking hebatnya surat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada tambahan highlight dari para hadirin untuk memperdalam bagaimana ayat-ayat Allah ini bergerak sehingga kita memiliki kehebatan dari sekadar sebutan hewan melata. Wallahu a'lam. Silakan ada tambahan. Ayah Anda highlight tambahan. Ada tambahan? Ya, baik. Kalau tidak ada, mari kita menutup acara ini dengan syukur kepada Allah dan kemudian kita meminta kepada Allah agar benar-benar kita berada di dalam sibghatullah, celupan Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki, berada di dalam keadaan yang membuat orang-orang di sekitar kita gentar karena kita tersibghah dengan benar. Pancaran mata kita, aura kita, rambut kita, kuku kita, badan kita, networking, jaringan, kaderisasi kita membuat gentar Masya Allah, walaupun bahasa kita adalah bahasa yang santun sebagai ulama. Mari hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan hamdalah, doa kafaratul majelis dan doa penutup Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imanan wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.